Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Yulianti dengan NPM 201913513513 dari kelas R7G. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian sehat semua ya, amin. Sebelum memasuki materi pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Materi pada pertemuan hari ini yaitu perkalian, penjumlahan, dan pengurangan sinus dan kosinus. Nah, yang pertama yaitu rumus konversi perkalian ke penjumlahan atau pengurangan. Lalu yang kedua yaitu kebalikan dari yang pertama, yaitu rumus konversi penjumlahan atau pengurangan ke perkalian. Lalu yang ketiga yaitu identitas trigonometri. Nah, untuk yang pertama yaitu rumus konversi perkalian ke penjumlahan atau pengurangan. Di sini itu untuk rumus perkalian sinus dan kosinus. Sin dalam kurung alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Lalu di bawahnya sin dalam kurung alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Lalu dijumlahkan menjadi sin dalam kurung alfa plus beta plus sin dalam kurung alfa min beta. Nah, sama dengan 2 sin alfa cos beta. Nah, jadi 2 sin alfa cos beta sama dengan sin dalam kurung alfa plus beta plus sin dalam kurung alfa min beta. Nah, atau sin alfa cos beta sama dengan 1/2 dikali sin dalam kurung alfa plus beta plus sin dalam kurung alfa min beta. Selanjutnya, sebelumnya itu dijumlahkan, nah kali ini dikurangi. Nah, hasilnya menjadi sin dalam kurung alfa plus beta min sin dalam kurung alfa min beta sama dengan 2 cos alfa sin beta. Nah, jadi 2 cos alfa sin beta sama dengan sin dalam kurung alfa plus beta min sin dalam kurung alfa min beta. Nah, atau cos alfa sin beta sama dengan 1/2 dikali sin dalam kurung alfa plus beta min sin dalam kurung alfa min beta. Selanjutnya yaitu rumus perkalian kosinus dan kosinus. Cos dalam kurung alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Kemudian di bawahnya cos dalam kurung alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Lalu dijumlahkan hasilnya yaitu cos dalam kurung alfa plus beta plus cos dalam kurung alfa min beta sama dengan 2 cos alfa cos beta. Nah, jadi 2 cos alfa cos beta sama dengan cos dalam kurung alfa plus beta plus cos dalam kurung alfa min beta. Nah, atau cos alfa cos beta sama dengan 1/2 dikali cos dalam kurung alfa plus beta plus cos dalam kurung alfa min beta. Kemudian untuk rumus perkalian sinus dan sinus, cos dalam kurung alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Lalu di bawahnya cos dalam kurung alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Lalu dikurangi hasilnya yaitu cos dalam kurung alfa plus beta min cos dalam kurung alfa min beta sama dengan min 2 sin alfa sin beta. Nah, jadi min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos dalam kurung alfa plus beta min cos dalam kurung alfa min beta. Atau sin alfa sin beta sama dengan min 1/2 dikali cos dalam kurung alfa plus beta min cos dalam kurung alfa min beta. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Yang pertama, nyatakan bentuk perkalian berikut sebagai penjumlahan atau pengurangan. 4 cos 2x cos 3x. Nah, penyelesaiannya yaitu 4 cos 2x cos 3x yaitu sama dengan 2 dikali 2 cos 2x cos 3x. Nah, bentuk 2 cos 2x cos 3x itu seperti rumus berikut yaitu 2 cos alfa cos beta. Nah, nanti alfanya diganti menjadi 2x dan betanya kita ganti dengan 3x. Lalu kita substitusikan
menjadi 2 dikali cos dalam kurung 2x plus 3x plus cos dalam kurung 2x min 3x sama dengan 2 dikali cos 5x plus cos min x yang hasilnya sama dengan 2 cos 5x plus 2 cos x. Lalu contoh soal yang kedua, tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai x dari cos 52,5 derajat dikali sin 7,5 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu cos 52,5 derajat dikali sin 7,5 derajat, yaitu bentuknya sama seperti rumus berikut, di mana cos alfa sin beta. Nanti alfanya kita ganti menjadi 52,5 derajat, kemudian betanya kita ganti dengan 7,5 derajat. Lalu kita substitusikan menjadi 1/2 dikali sin dalam kurung 52,5 derajat plus 7,5 derajat min sin dalam kurung 52,5 derajat min 7,5 derajat sama dengan 1/2 dikali sin 60 derajat min sin 45 derajat. Nah, sama dengan 1/2 dikali 1/2 akar 3 min 1/2 akar 2 yang hasilnya 1/4 dalam kurung akar 3 min akar 2. Untuk yang kedua yaitu rumus konversi penjumlahan atau pengurangan ke perkalian. Nah, dimana sebelumnya kita telah menemukan 4 rumus tersebut. Nah, lalu dimisalkan P sama dengan alfa plus beta dan Q sama dengan alfa min beta. Nah, maka diperoleh P plus Q sama dengan dalam kurung alfa plus beta plus dalam kurung alfa min beta. Nah, sama dengan 2 alfa. Alfa sama dengan 1/2 dalam kurung P plus Q. Lalu P min Q sama dengan dalam kurung alfa plus beta min dalam kurung alfa min beta sama dengan 2 beta. Beta sama dengan 1/2 dalam kurung P min Q. Maka diperoleh rumus seperti berikut, di mana sin P plus sin Q sama dengan 2 sin 1/2 dalam kurung P plus Q cos 1/2 dalam kurung P min Q. Kemudian sin P min sin Q sama dengan 2 cos 1/2 dalam kurung P plus Q sin 1/2 dalam kurung P min Q. Kemudian cos P plus cos Q sama dengan 2 cos 1/2 dalam kurung P plus Q cos 1/2 dalam kurung P min Q. Lalu cos P min cos Q sama dengan min 2 sin 1/2 dalam kurung P plus Q sin 1/2 dalam kurung P min Q. Selanjutnya ada contoh soal yang nomor 1. Ubahlah bentuk di bawah ini ke dalam bentuk perkalian. Cos 3P plus cos 7P. Nah, penyelesaiannya yaitu cos 3P plus cos 7P, yaitu bentuknya sama seperti cos P plus cos Q. Nanti P-nya kita ganti menjadi 3P dan Q-nya kita ganti menjadi 7P. Lalu kita substitusikan sama dengan 2 cos 1/2 dalam kurung 3P plus 7P cos 1/2 dalam kurung 3P min 7P. Nah, sama dengan 2 cos 5P cos dalam kurung min 2P yang hasilnya yaitu 2 cos 5P cos 2P. Nah, untuk nomor 2, tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai eksak dari sin 15 derajat plus sin 75 derajat. Nah, penyelesaiannya yaitu sin 15 derajat plus sin 75 derajat itu bentuknya sama seperti sin P plus sin Q, di mana nanti P-nya kita ganti menjadi 15 derajat dan Q-nya kita ganti menjadi 75 derajat. Lalu kita substitusikan menjadi 2 sin 1/2 dalam kurung 15 derajat plus 75 derajat cos 1/2 dalam kurung 15 derajat min 75 derajat. Nah, sama dengan
2 sin 45 derajat cos dalam kurung min 30 derajat, yaitu sama dengan 2 dalam kurung 1/2 akar 2 dalam kurung 1/2 akar 3, yang hasilnya 1/2 akar 6. Yang ketiga yaitu identitas trigonometri. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu identitas trigonometri atau persamaan trigonometri yaitu ada 3. Yang pertama, selesaikan salah satu ruas, yaitu pilih ruas yang bentuknya kompleks atau tidak sederhana. Kemudian yang kedua, pergunakan operasi aljabar yang sesuai dan rumus-rumus trigonometri yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang ketiga, samakan hasilnya dengan ruas yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Untuk contoh soalnya, yang pertama, buktikan identitas di bawah ini, cos X plus cos Y per sin X min sin Y sama dengan cos dalam kurung X min Y per 2. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan ruas kiri karena bentuknya tidak sederhana, di mana cos X plus cos Y sama bentuknya seperti cos P plus cos Q, di mana nanti P-nya kita ganti menjadi X dan Q-nya kita ganti menjadi Y. Begitu juga dengan bentuk sin X min sin Y sama seperti sin P min sin Q. Nanti P-nya kita ganti menjadi X dan Q-nya kita ganti menjadi Y. Lalu kita substitusikan menjadi untuk bagian atas yaitu 2 cos dalam kurung X plus Y per 2 cos dalam kurung X min Y per 2 per bagian bawahnya 2 cos dalam kurung X plus Y per 2 sin dalam kurung X min Y per 2. Lalu bagian atas sama yang bawahnya ada yang sama, bisa kita coret. Lalu sisanya yaitu cos dalam kurung X min Y per 2 per sin dalam kurung X min Y per 2, dimana hasilnya cos dalam kurung X min Y per 2, yaitu terbukti sama seperti ruas kanan. Contoh soal nomor 2, misalkan P plus Q plus R sama dengan 180 derajat, buktikan bahwa sin 2P plus sin 2Q plus sin 2R sama dengan 4 sin P dikali sin Q dikali sin R. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan ruas kiri karena bentuknya tidak sederhana, yaitu sin 2P plus sin 2Q plus sin 2R. Nah, sama dengan buka kurung sin 2P plus sin 2Q tutup kurung plus sin 2R. Sin 2P plus sin 2Q ini bentuknya sama seperti sin P plus sin Q yang tertera pada kotak di bawah, dimana nanti P-nya kita ganti dengan 2P dan Q-nya kita ganti dengan 2Q. Lalu kita substitusikan, yaitu sama dengan 2 sin buka kurung 2P plus 2Q per 2 tutup kurung cos buka kurung 2P min 2Q per 2 tutup kurung plus sin 2R. Sin 2R ini bentuknya sama seperti sin 2A yang tertera pada kotak di samping, yaitu 2 sin A cos A. Nanti A-nya kita ganti menjadi R, maka menjadi 2 sin R cos R. Maka didapat 2 sin dalam kurung P plus Q cos dalam kurung P min Q plus 2 sin R cos R. Nah, kita lihat bentuk sin dalam kurung P plus Q ini di catatan, di mana P plus Q plus R sama dengan 180 derajat, lalu R sama dengan 180 derajat min dalam kurung P plus Q. Nah, jadi P plus Q sama dengan 180 derajat min R. Lalu sin dalam kurung P plus Q sama dengan sin dalam kurung 180 derajat min R. Nah, jadinya sin dalam kurung P plus Q sama dengan sin R. Maka sin plus PQ-nya kita ganti menjadi sin R. Maka sama dengan
2 sin R cos dalam kurung P min Q plus 2 sin R cos R. Lalu kita keluarkan 2 sin R-nya, yaitu sama dengan 2 sin R buka kurung cos dalam kurung P min Q plus cos R tutup kurung. Nah, cos R ini kita lihat catatan, yaitu sama dengan cos buka kurung 180 derajat min dalam kurung P plus Q tutup kurung, yaitu sama dengan min cos dalam kurung P plus Q. Maka cos R sama dengan min cos dalam kurung P plus Q. Lalu didapat sama dengan 2 sin R buka kurung cos dalam kurung P min Q min cos dalam kurung P plus Q tutup kurung. Nah, bentuk cos dalam kurung P min Q min cos dalam kurung P plus Q ini sama seperti cos P min cos Q. Nah, jadinya nanti P-nya itu kita ganti menjadi P min Q. Nah, untuk Q-nya itu kita ganti menjadi P plus Q. Lalu kita substitusikan menjadi 2 sin R buka kurung min 2 sin buka kurung dalam kurung P min Q plus dalam kurung P plus Q per 2 tutup kurung sin buka kurung dalam kurung P min Q min dalam kurung P plus Q per 2 tutup kurung. Lalu didapat 2 sin R buka kurung min 2 sin dalam kurung 2P per 2 sin dalam kurung min 2Q per 2 tutup kurung, yaitu sama dengan 2 sin R buka kurung 2 sin P sin Q tutup kurung sama dengan 4 sin P sin Q sin R. Nah, maka ruas kiri terbukti sama seperti ruas kanan. Berikut ada 5 butir latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Sekian untuk materi pertemuan hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.